Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Kakak Kian Pratiwi. Pada video pembelajaran ini, Kakak akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Pada kompetensi dasar ini, menjelaskan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta fungsi yang terjadi pada sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya pada indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan definisi sistem ekskresi, menjelaskan berbagai organ pada sistem ekskresi, menyebutkan struktur dan fungsi pada organ sistem ekskresi, menjelaskan mekanisme pada sistem ekskresi, menjelaskan gangguan atau kelainan fungsi pada sistem ekskresi. Setiap hari kita minum berbagai jenis minuman. Saat pagi kita berolahraga minum air putih, siangnya minum jus buah, dan malam harinya kita minum kopi saat ngumpul bareng teman. Nah, jika semua minuman masuk ke tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita jadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa yang dilakukan tubuh kita? Ternyata di dalam tubuh kita terbagi menjadi beberapa sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi menjadi sistem defekasi. Defekasi ialah proses pengeluaran zat sisa-sisa pencernaan. Sistem ekskresi ialah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh. Sistem ekskresi ialah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami ekskresi seperti berikut. Kacamata berembun saat kita bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, tubuh kita berkeringat di saat cuaca panas. Gejala ekskresi yang tadi kita alami adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kira-kira organ apa saja yang menjadi alat ekskresi? Ada 4 organ alat ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Yuk kita bahas satu persatu organnya. Yang pertama, ginjal. Kita memiliki ginjal rongga perut di bagian pinggang. Fungsinya itu untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pH darah, dan menghasilkan urin. Di dalam ginjal memiliki bagian-bagian seperti korteks, medula atau sumsum ginjal, dan rongga pelvis renalis untuk pengendapan urin lalu keluar dari ginjal. Ada saluran yang disebut ureter. Di bagian korteks terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang menghasilkan urin. Nah, ini bagian dari nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsula Bowman, lalu ada tubulus contortus proximal yang melengkung di lengkung Henle. Kemudian ada juga tubulus contortus distal. Setelah itu, urin-urin yang terbentuk akan dikumpulkan di tubulus collectivus untuk disalurkan ke ureter. Selanjutnya, tahapan pembentukan urin. Ada 3 tahapan, yaitu filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah, protein dan sel-sel darah,
darah tidak boleh keluar bersama urin, terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi. Ialah penyerapan kembali glukosa dan asam amino atau zat-zat lain yang masih menghasilkan tubuh. Terjadi di tubulus contortus proximal dan menghasilkan urin sekunder. Yang ketiga, augmentasi. Augmentasi ialah pengeluaran urea, kreatin, vitamin, dan racun. Terjadi di tubulus contortus distal, menghasilkan urin jadi atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua ialah kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ada lapisan tanduk. Lapisan terluar epidermis tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Ada lapisan Malpighi terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Selanjutnya, dermis. Ada kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat bermuara pada pori-pori kulit. Kelenjar minyak menghasilkan minyak agar tubuh tetap lembab. Ada pembuluh darah mengalirkan darah ke semua sel-sel. Dan terakhir, ujung-ujung saraf. Saraf menerima rangsang, panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Terdapat jaringan lemak atau adiposa berfungsi untuk menjaga tubuh tetap hangat dan menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi kulit dalam sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan keringat. Keringat berisi garam-garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Paru-paru yang terletak di dalam rongga dada terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Organ yang terakhir adalah hati. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar, mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3,5% dari berat badan. Berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati terdiri dari 2 lobus utama, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Kemudian ada kantung empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung pada saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus terbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Pada bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati terdiri dari jaringan hepatosit. Antara jaringan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dan yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati mempunyai beberapa fungsi, yaitu tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan berbagai vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, menetralkan racun dalam darah, dan menghasilkan cairan empedu. Jika organ ekskresi tidak sejalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan dalam tubuh kita, seperti pada ginjal
diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, batu ginjal. Pada gangguan kulit, seperti munculnya jerawat, alergi, kudis, gangguan pada hati, misalnya hepatitis, sifosis, Wilson, dan gangguan pada paru-paru seperti penyakit asma, kanker paru-paru, dan TBC. Lalu, bagaimana cara menjaga organ ekskresi kita agar tetap sehat? Kita tidak menahan buang air kecil, banyak minum air putih, menjaga selalu kebersihan kulit, rutin berolahraga, menjaga pola istirahat, dan makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya ya. Sampai jumpa.